ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin hadirat pencinta sirah nabawiyah rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian pengantar sirah nabawiyah sebagai sebuah tema yang sangat penting kita sebagai seorang muslim untuk mempelajarinya dengan sebaik-baiknya. Nah, pada hari ini kita tidak belajar tentang sirah nabawiyahnya, tapi kita belajar tentang kaidah mempelajari sirah nabawiyah. Supaya dengan kaidah itulah kita nanti saat belajar sirah nabawiyah memiliki pemahaman yang baik ya, saat kita belajar tentang sirah nabawiyah. Inilah yang disebut dengan pengantar ya, bagaimana kita mempelajari sirah nabawiyah tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, agar kita bisa mengambil istifadah banyak manfaat daripada mempelajari sirah nabawiyah, maka kita perlu untuk mengetahui kaidah-kaidah yang terkait dengan pelajaran ini, agar dengan mempelajari kaidah ini kita akan memahami sirah nabawiyah dengan sebaik-baiknya. Paling tidak ada 4 kaidah yang perlu untuk kita ketahui dan harus bisa kita terapkan di semua peristiwa sirah nabawiyah yang kita baca. Yang pertama as-sirah an-nabawiyah al-masdar as-tsani fit tasyri'i al-islami. Bahwa sirah nabawiyah adalah sumber kedua syariat Islam. Bahwa sirah nabawiyah adalah sumber kedua dari syariat Islam. Nah, ini yang pertama, kenapa kita perlu sekali untuk mempelajari sirah nabawiyah, karena dia sangat menentukan pemahaman kita tentang Islam itu sendiri. Ya. Karena kalau kita pelajari tentang sumber-sumber pengetahuan, dari mana kita mengetahui ajaran Islam, sumbernya banyak. Yang pertama adalah jelas Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Rasulullah SAW, dan sunnah ini meliputi ya kullu qaulin au fi'lin au takrir sadara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala perkataan, perbuatan dan takrir yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua adalah disebut dengan sunnah. Adapun takrir itu sendiri adalah apa yang disepakati oleh Nabi. Nabi sepakat, Nabi setuju dengan cara istihsan, menganggap bahwa perbuatan itu baik, yang dilakukan oleh sahabat itu baik, atau Nabi diam, tidak melarang sahabat melakukan sesuatu, itu juga adalah pelajaran penting untuk kita ambil ketika Nabi diam
sahabat melakukan sesuatu, atau paling tidak atau apalagi kalau Nabi mengatakan itu lebih baik dilakukan oleh sahabat, maka meskipun Nabi tidak melakukannya, itu adalah sumber yang penting bagaimana kita bersikap setelah itu. Nah, ada ungkapan ya, walan tastati'a fahmal masdar as-sani min at-tasyri' illa ba'da dirasatin mustafidatin lis-sirah an-nabawiyah. Enggak mungkin kita mampu untuk memahami sumber kedua dari syariat, yaitu sunnah, kecuali setelah mempelajari secara mendalam tentang sirah nabawiyah. Sekali lagi, walan tastati'a fahma al-masdar as-sani min at-tasyri' illa ba'da dirasatin mustafidatin lis-sirah an-nabawiyah. Enggak mungkin, sulit sekali untuk memahami sumber kedua, yaitu sunnah, yang dari Rasulullah SAW sebagai sumber syariat, ya, kecuali setelah kita mempelajari secara mendalam tentang sirah nabawiyah. Nah, Al-Quran dan sunnah sebagai dua sumber ini, ya, tentunya menempati dua rujukan utama dalam kita memahami ajaran Islam. Oleh karena itulah kesimpulannya adalah was-sunnah fi ghayati al-ahamiyah fi tasyri' al-islami. Sunnah sangat penting di dalam ajaran Islam, menentukan syariat Islam. Wa kadzalika as-sirah fi ghayati al-ahamiyah li fahmi sunnah. Dan sirah nabawiyah posisinya adalah memiliki tempat yang sangat penting untuk memahami sunnah. Jadi kalau kita melihat bahwa ajaran Islam itu sumber utamanya Al-Quran dan sunnah, maka sunnah sangat penting di dalam memahami Al-Quran, dan untuk memahami sunnah maka orang harus memahami sirah nabawiyah dengan sebaik-baiknya. Nah itu hadirin hadirat rahimakumullah, alur berpikir kita yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai sumber kenapa kita sangat penting mempelajari sirah an-nabawiyah ini. Dalil yang menguatkan kita tentang hal ini diantaranya adalah surah An-Nahl ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan sesungguhnya kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, az-zikr yaitu Al-Quran, litubayyina lin-nas, agar engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Al-Quran turun, tetapi bagaimana Al-Quran itu dipahami, Rasulullah lah yang menjelaskannya. Nah, penjelasan Rasul itu adalah sunnah, ya, dan untuk kita mengetahui secara keseluruhan, maka itu secara lengkap, maka itu ada pada kajian sirah nabawiyah. Jadi, ungkapan fasira laisat mujarrad syai' naqra'uhu aw natasalla bi qira'at bal huwa din. Ya, bahwa sirah itu bukan sekedar bacaan yang sekedar dibaca atau untuk membuat hiburan ketika dibaca untuk menghibur diri, ya, dengan sebuah cerita, bal hadza huwa din. Tetapi sirah ini adalah agama. Ya, sirah ini adalah agama. Wa hadza masdar minal masadir at-tasyri' al-islami. Karena dari situlah nanti kita bisa memahami sumber kedua dari ajaran Islam. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, dari sinilah, ya, kita semakin sadar akan pentingnya kita mempelajari sirah an-nabawiyah tersebut. Nah,
Selanjutnya, kaidah yang kedua. Jadi yang pertama, kenapa kita perlu belajar sirah nabawiyah? Karena dia sangat membantu kita untuk memahami sumber kedua dari ajaran Islam, yaitu as-sunnah an-nabawi. Kaidah yang kedua yang harus kita pahami juga adalah an nata'arraf ala syakhsiyatin nabi. An nata'arraf ala syakhsiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar sirah nabawiyah ingin berkenalan dengan pribadi Nabi. Ya, kita belajar sirah nabawiyah ingin berkenalan dengan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ungkapan begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa khairul bashar ajmain. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul bashar ajmain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia terbaik sepanjang zaman. Sekali lagi, kita perlu pelajari ini bahwa Nabi Muhammad adalah manusia terbaik sepanjang zaman. Ya. Nah, kalau kita sadari betul bahwa Nabi Muhammad adalah manusia terbaik sepanjang zaman, apa yang kita pahami? Hadhihi syakhsiyatun azimah. Pribadi ini pribadi agung. Bal hiya a'zam syakhsiyah waqa'at qadamu ala wajhil ard. Bahkan dia adalah manusia pribadi yang paling agung yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini sampai hari kiamat. Nah, setelah memahami bahwa beliau adalah khairul bashar ajmain, sebaik-baik manusia sepanjang zaman, maka hadhihi syakhsiyah jadiratun bidirasah. Pribadi ini adalah manusia yang paling layak untuk dijadikan dirasah, studi, untuk dipelajari, untuk dikenal. Ya. Jadi pribadi ini adalah pribadi yang harus dijadikan nomor satu untuk dipelajari. Ya, kenapa? Dia adalah khairul bashar ajmain. Dia adalah manusia terbaik sepanjang zaman. Nah, inilah yang yang kita perlu pahami betul, sadari betul. Kenapa kita perlu belajar sirah nabawiyah? Karena dia Rasulullah adalah manusia terbaik sepanjang zaman. Nah, kemudian yang kita juga harus kita sadari adalah bahwa beliau ini bukan manusia biasa. Ya. Tetapi manusia yang menjadi utusan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi yang menambah kehebatan pribadi manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia manusia terbaik sepanjang zaman dan dia adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menambah poin kenapa kita harus mempelajari sosok pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Nah, hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dengan kebijakannya dengan hikmahnya tidak memberikan kesempatan kepada semua manusia untuk berbicara langsung dengannya ketika di dunia. Tapi diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad dilebihkan oleh Allah dari seluruh manusia dan nanti akan menjadi kenikmatan tersendiri bagi orang yang beriman saat berada di akhirat nanti, saat Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk berbicara, untuk berbicara di akhirat. Maka untuk di dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara dengannya, dan Rasul
posisinya adalah sebagai nakil an Rabbil Izzah. Beliau adalah penyampai dari berita dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, yang keluar dari beliau adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Nah, dari ayat ini, An-Najm ayat 3 dan 4 menambah lagi keistimewaan daripada sirah nabawiyah, bahwa yang keluar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang bersumber dari hawa nafsu, semua itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Nah, idzan fasirah hiya an-namuzaj al-amali at-tatbiqi alladzi rasamahu Allahu li khalqihi kay yaqtadu bi rasulihi wa yuqallidu. Jadi sirah nabawiyah adalah contoh praktis, ya, contoh praktis yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia bagaimana cara untuk melaksanakan Islam. Ya. Jadi kalau turun kitab suci, ya Al-Qur'an turun, tapi bagaimana cara memahaminya secara praktis, prakteknya seperti apa, itu kalau tidak diturunkan Nabi, kesulitan kita untuk memahaminya. Jadi sirah atau perjalanan hidup Nabi, ya sejak diturunkan wahyu sampai akhir beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu adalah merupakan contoh praktis bagaimana mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang disebut dengan qudwah atau uswah sebagai contoh yang kita baca tadi oleh Ananda Yusuf, bahwa dengan kita belajar sirah, kita akan memahami laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada contoh teladan yang baik. Jadi as-sirah hiya ad-dalil fis sahra wal buslah fil bahr. Jadi sirah itu adalah petunjuk jalan di padang pasir yang tak tahu kita mana arah jalan. Dan dia adalah kompas saat kita berada di tengah samudra. Bagaimana ke arah mana kita berjalan. Faman arada al-wusul ila syati'in najah faltakun as-sirah hiya dalil. Barang siapa mau sampai ke pantai keselamatan, maka sirah adalah dalilnya. Jadi sirah ini sebagai dalil. Jadi wa min dunis sirah safa nafkid al-wijhah as-sahihah bal nadil. Tanpa sirah nabawiyah, orientasi bagaimana berislam itu menjadi sulit sekali untuk kita pahami. Ya, orientasi untuk berislam itu seperti apa, sulit sekali kita untuk memahaminya. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk umumnya seperti ini. Bagaimana teknis melaksanakannya itu ada pada as-sirah an-nabawiyah. Itu sudah dua kaidahnya yang kita pelajari. Kaidah yang ketiga adalah an-nuhibban nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ulang lagi. Yang pertama adalah sirah sebagai sumber syariat beragama. Kalau kita ingin beragama secara baik, maka kita harus memahami sirah nabawiyah. Yang kedua, untuk memahami, untuk mengetahui pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga adalah an-nuhibban nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita mengetahui tentang pribadinya, ya, maka tujuan yang ketiga, ya, adalah dalam rangka untuk mencintai sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus belajar, ya, bagaimana supaya di hati kita ini bisa mencintai Nabi. Kenapa? Hubbu Rasulullah yajibu an yafuqa kulla hubbin.
cinta Rasulullah itu dalam diri, itu harus kita latih bisa menandingi dan menempati posisi tertinggi dari semua cinta. Ya, cinta Rasul itu harus bisa berada di posisi menandingi untuk manusia semua cinta. Untuk manusia, semua cinta harus Rasulullah itu berada di nomor satunya. Wa illam yahdus hadzal hub fahunaka khalal bil iman. Jika belum sampai ke derajat itu, ada khalal, ada cacat dalam keimanan. Ya, ada cacat dalam keimanan. Dalam sebuah hadis Rasul menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma keimanan seseorang sampai Allah dan Rasulnya itu berada di posisi lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Untuk lebih menguatkan makna itu, ada kita paham semua ya, bagaimana dialog antara Rasulullah SAW dengan Umar bin Khattab. Umar suatu hari menyatakan tentang kecintaannya kepada Rasul. Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Wahai Rasul, engkau tuh pada diriku adalah manusia yang dari segala sesuatu adalah paling aku cintai. Illa min nafsi, kata Umar, kecuali terhadap diriku. Pokoknya segala sesuatu engkaulah yang paling aku cintai kecuali diriku. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada Umar, la wallati nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak Umar, sampai diriku ya demi Allah yang zatnya yang dan diriku ada pada dirinya ya yang jiwaku ada pada dirinya hatta akuna ahabba ilaika mimma min nafsi, sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Faqala Umar mengatakan wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah sekarang aku akan lebih cintai dibandingkan bahkan diriku sendiri. Nah, sampai seperti itu ya upaya untuk kita belajar sirah ini dalam rangka untuk mengenal pribadi Nabi, dalam rangka untuk menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dirasatus sirah nabawiyah tu'inu ala hubbin Nabi. Mempelajari sirah nabawiyah akan membantu untuk mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kaidah-kaidah yang sangat penting untuk kita pahami. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau fitrah kita insya Allah fitrah yang masih baik, ya, fitrah kita rasanya saat kita mendengar, membaca ya tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu nggak muncul kecintaan kepada Nabi, rasanya ini agak perlu dipertanyakan. Ya, rasanya perlu kita pertanyakan. Tapi secara umum kalau fitrah kita masih bagus, ya, kullama araftahu aksar, ya, kullama ahbabtahu aksar. Setiap kamu, semakin kamu mengetahuinya lebih banyak, kecintaan kepada beliau akan lebih banyak. Ya. Kullama ahbabtahu aksar, kullama zada imanuka. Semakin kecintaanmu lebih banyak kepada Nabi, imanmu akan bertambah. Nah, itulah tentang kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, umpamanya kita ikra'an mawaqifin Nabi. Silahkan baca tentang berbagai macam ya, peristiwa yang terjadi pada sirah nabawiyah. Umpamanya muamalatuhu khassa ma'alihi wa nisa'ihi wa banatihi. Bagaimana muamalat beliau yang khusus dengan keluarga beliau, dengan istri beliau, dengan anak-anak beliau.
Kaifa kana yata'amal ma'a ashabihi, bagaimana muamalah beliau dengan para sahabat. Kaifa kanat muamalatuhu ma'a a'da'ihi, bagaimana muamalah beliau dengan musuh-musuhnya. Iqra'an jihadihi, baca tentang jihad beliau. Wal ghazawatil lati qadaha, dan pertempuran-pertempuran yang langsung dipimpin oleh beliau. Iqra'an sidqihi, baca tentang kejujuran beliau. An amanati, tentang amanah beliau. An syaja'ati, tentang keberanian beliau. An taqwahu, tentang ketakwaan beliau. An ibadatihi, baca tentang ibadah beliau. An qada'ihi, bagaimana beliau memutuskan perkara. An siyasatihi, bagaimana politik beliau. Iqra anil muahadat allati aqadahan nabi, bagaimana perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Nabi. Iqra anil Taif, baca bagaimana peristiwa Taif. Anil hijrah, bagaimana peristiwa di Badar, pada saat hijrah. An Badar, tentang Badar. An Uhud, tentang Uhud. An Fathi Makkah, tentang Fathu Makkah. Dan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi, semakin kita mendalami tentang pribadi Nabi, insya Allah kecintaan kita akan semakin mendalam tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kehadiran Nabi itu adalah minnah ilahiyah. Jadi keberadaan Nabi itu adalah minnah ilahiyah, anugerah ilahi kepada manusia semuanya, terutama orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini anugerah minnah. Itu yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman saat Dia, Allah, mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Jadi ini minnah ilahi. Ini adalah pemberian anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, kaidah ini sangat penting kita taruh di depan di depan mata kita, di hati kita, bahwa belajar sirah nabawiyah harus sampai kepada kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita baca surah At-Taubah ayat 24, ya, kita baca surah At-Taubah ayat 24, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan, jika bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri atau pasangan hidup kalian, keluarga besar kalian, harta yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian takut ruginya, rumah yang kalian, tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, tunggu kehancurannya, kata Allah. Jadi sampai seperti itu. Jadi masalahnya, ya, masalah laisat irtifa'il iman bihubbi. Masalah itu bukan sekedar meningkatkan iman dengan mencintai Rasul. Innamal masalah ya tahdid minallah. Ada masalah Allah mengancam orang-orang yang di dalam hatinya lebih mencintai manusia-manusia yang lain, lebih mencintai anak, mencintai keluarga, mencintai perhiasan, mencintai harta, dan sebagainya. Jadi ini menjadi sangat penting. Jadi sudah ada 3 kaidah saat kita belajar sirah nabawiyah. 1, untuk mendalami syariat Islam, memahami syariat Islam. Yang kedua, untuk mengenal pribadi yang agung, manusia terbaik. Yang ketiga, dengan mengenal, mudah-mudahan kita bisa mendongkrak rasa cinta kita kepada Nabi, karena ini adalah tuntutan iman kepada Islam, tuntutan iman kita kepada Islam. Nah, baru yang keempat, yang terakhir adalah
nata'allam al-hikmah min dirasati as-sirah an-nabawiyah. Kita belajar sirah baru kita mencari hikmah pelajaran ya dari dari kejadian-kejadian eh, yang terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang keempat ini baru dalam rangka untuk apa? Mengambil pelajaran karena semua kejadian yang terjadi pada zaman Nabi itu yang terjadi pada Nabi adalah pelajaran yang terbaik untuk kita. Maka disebut dengan hikmah, mengambil hikmah dari mempelajari sirah nabawiyah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah antadha asy-syai'a fi nisabihi. Kamu meletakkan sesuatu pada ya ukuran ya yang tepat. Ya. Jadi menempatkan sesuatu dengan ukuran yang tepat. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua yang beliau lakukan semua ukurannya itu ukuran yang sudah tepat. Jadi kajian-kajian tentang sirah nabawiyah dalam segala hal yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah timbangan yang terbaik, ya, yang bisa kita ambil pelajaran sampai sampai hari kiamat. Jadi ini umpamanya kita belajar tentang bagaimana Nabi menguasai hati manusia, ya, bagaimana Nabi menguasai hati manusia. Jadi orang itu kalau ketemu Nabi merasa diorangkan itu betul-betul ya, merasa dia yang paling dicintai sama Nabi. Jadi begitu hebatnya pribadi beliau ini, ketika bertemu dengan orang, orang itu merasa dialah yang paling dicintai sama Nabi. Ya, tidak hanya sahabat yang merasakan itu, bahkan musuh-musuhnya saja mengakui ya, betapa Nabi Muhammad SAW itu mampu untuk menguasai hati mereka. Nah, ini adalah salah satu di antara pelajaran penting karena sebenarnya dakwah dan hidup ini adalah bagaimana kita berusaha untuk bisa masuk ke dalam hati manusia. Ya, bagaimana kita bisa mengambil hati manusia itu dakwah. Maka belajar sirah nabawiyah, bagaimana beliau berhadapan dengan semua orang, lalu orang menjadi takluk dan mampu bersimpati kepada Rasul, itu harus kita pelajari betul, ya, bagaimana beliau melakukan hal tersebut. Kemudian diantaranya adalah bagaimana dengan belajar sirah itu kita paham tentang fiqhul waqi'. Ya. Nah, kalau kita belajar Al-Quran, ya, umpamanya secara global, kita kesulitan untuk memahami langkah-langkah seperti apa kita berhadapan dengan realitas yang ada. Tapi kalau kita belajar tentang sirah nabawiyah, kita merasakan betul Rasulullah SAW itu berdakwah itu memahami betul realitas yang ada. Namanya beliau pernah tawaf dalam kondisi belum mampu untuk membersihkan sekitar Ka'bah itu dari patung-patung, itu nggak langsung dihabisi itu patung. Masih ada 360 patung besar di situ ya, yang disembah, dan beliau harus tawaf di situ. Beliau tidak langsung untuk melakukan hal itu. Beliau paham ya kapan hal itu bisa dilakukan dan kapan dia boleh dan masih boleh dibiarkan. Itu namanya fiqhul waqi'. Nah, mempelajari tentang sikap-sikap kapan melakukan, padahal itu dilarang ya, menyembah patung ya sebagainya itu dilarang, tapi tidak selamanya hal-hal seperti itu harus segera untuk dihapus ya, untuk dibuang. Namanya selama 13 tahun Nabi di Mekah, namanya bendera-bendera merah itu yang berada di rumah-rumah perempuan-perempuan penzina, itu resmi di sana adat Mekah itu
di antara cara mereka melakukan hubungan atau pernikahan itu, ya, ada di antaranya adalah kalau suka sama suka bisa mendatangi rumah yang ada bendera di depannya, ya, bendera merah, itu tanda perempuan itu mempersilahkan siapa saja yang mau. Dan itu resmi pada saat itu. Nah, Nabi SAW sudah 13 tahun di Mekah, sudah sudah menjadi Rasul pada saat itu, beliau tidak langsung untuk menghentikan praktek seperti itu karena ada realitasnya belum bisa untuk berhadapan dengan hal-hal seperti itu, untuk bukan waktunya ini pada saat itu untuk dijadikan prioritas di dalam dakwah beliau pada masa itu. Nah, ini hal-hal penting, ya, hal-hal penting. Selanjutnya kita bisa belajar hikmah di antaranya adalah at-tadarruj, ya. Bagaimana berdakwah secara tahapan-tahapan, ya. Berdakwah secara bertahap dalam bagaimana umpamanya kejadian untuk membasmi masalah riba, untuk menghapuskan minuman keras, itu tahapannya sangat-sangat jelas dan runut di dalam sirah nabawiyah. Nah, ini kita juga sangat perlu belajar. Kemudian ada belajar hikmah dari al-wasatiyah, ya. Bagaimana konsep pertengahan itu dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bisa mengatakan kita sudah wasat nih, Islam tengah, tapi kita nggak belajar dari Nabi bagaimana wasatiyahnya Islam itu. Itu contoh nyatanya ada pada Nabi. Nggak bisa kita mengatakan wasatiyah itu adalah, ya, ajaran pokoknya tengah-tengah, nggak ke sini nggak ke sana. Tapi mana contohnya, itu harus, ya, kita rujuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, bagaimana wasat itu harus kita melihat pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum, ya, wasat itu adalah la ifrata wa la tafrid. Tidak terlalu ifrat, berlebihan di dalam beragama, dan tidak juga tafrid, ya, akhirnya sangat kurang di dalam melaksanakan prakteknya. Nah, bagaimana ukurannya? Ukurannya Nabi, ya, ukurannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah al-wasatiyah yang sebenarnya. Nah, kemudian juga di dalam tawazun, ya, keseimbangan di dalam kehidupan, ya. Saat mana kita boleh bersenang-senang, pada saat mana kita, ya, harus sederhana, ya, dalam melaksanakan apa, ya, hak-hak keluarga yang yang harus diberikan, mana yang tidak boleh secara berlebihan seperti apa, itu ada diajarkan di dalam contoh kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal seperti inilah, hadirin hadirin rahimakumullah, kenapa kita sangat penting untuk mempelajari sirah nabawiyah. Mudah-mudahan dengan kita belajar pengantar ini, kita akan mengambil, ya, buku-buku tertentu di dalam mengkaji sirah nabawiyah, ya. Buku sirah nabawiyah yang paling pertama dan sampai kepada kita adalah Sirah An-Nabi, yaitu Ibnu Hisham. Itu buku induknya, ya, buku induk dari sejarah. Kemudian yang kontemporer yang sering dibaca oleh orang adalah Rahikul Maktum Al-Mubarakfuri. Itu bagus juga kita jadikan pelajaran. Kemudian selain itu beberapa buku muncul sebagai fikih sirah namanya, ya, fikih sirah. Bagaimana sudah dibantu kita untuk memahami, untuk belajar fikih, memahami tentang sirah nabawiyah. Ada Muhammad Ramadan Al-Buti, ada Muhammad Al-Ghazali, itu tentang fikih sirah nabawiyah. Kemudian Mustafa As-Sibai juga ada punya kitab namanya As-Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar. Itu juga sangat membantu kita untuk mempelajari sirah nabawiyah. Dan buku-buku, ya, untuk anak-anak, ya,
seperti umpamanya Muhammad teladanku, itu umpamanya itu bagian daripada cara untuk kita membantu kita. Tapi buku manapun yang kita pelajari harus kita letakkan 4 kaidah itu. Satu, untuk membantu memahami syariat, sumber syariat beragama kita. Yang kedua, untuk mengenal sosok pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dalam rangka untuk mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, mengambil hikmah-hikmah yang terbaik dari peristiwa dan sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari pengantar ini, maka saat kita membaca sirah akan terbingkai dengan 4 kaidah ini. Mudah-mudahan ini membantu kita dalam mempelajari sirah nabawiyah. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.